Salam sejahtera bagi saudara-saudaraku dimanapun kalian berada. Bagi yang sehat maupun yang sakit, yang sedang isolasi mandiri ataupun yang dirawat di rumah sakit, tetap semangat ya. Tetap serahkan hidup kita kepada lengan Kristus yang begitu kuat, penuh kuasa, sanggup menolong kita, dan lengan yang begitu lembut yang sanggup untuk memeluk dan menghibur kita. Saudaraku, di bulan Juli ini GKI Peterongan mengambil sebuah tema besar tentang bulan persahabatan. Nah, menurut saudara, persahabatan yang indah itu yang seperti apa sih? Apakah yang serba kompakan? Kalau pakai baju selalu kembar, hobinya sama, kemana-mana pergi barengan, gitu ya, makan bareng, sekolah bareng, kerja bareng, ke gereja bareng gitu ya. Atau yang seperti apa, saudara? Nah, di Alkitab menggambarkan sebuah persahabatan yang sungguh manis, saudara, yaitu persahabatan antara Paulus dan Onesimus. Tahukah saudara siapa Paulus dan siapa Onesimus, sehingga mereka dikatakan memiliki persahabatan yang indah? Tentu kita jauh lebih mengenal Paulus ketimbang Onesimus, bukan? Ya, kita mengenal Paulus sebagai seorang pekabar Injil yang hebat, yang diakui di mana-mana. Sekalipun selama hidupnya dia mendapatkan banyak cercaan, banyak hinaan, siksaan, bahkan dipenjara berkali-kali oleh para penguasa, tetapi di mata jemaat, ia adalah seorang yang hebat, yang sukses dalam mengabarkan Injil dan mendirikan jemaat-jemaat di banyak kota, bahkan di banyak negara. Demikian pula sampai saat ini kita pun masih selalu merujuk pada surat-surat Paulus ketika kita memberitakan firman Tuhan, ketika kita hendak belajar sesuatu. Sedangkan Onesimus, saudara, adalah seorang hamba, atau lebih tepatnya kita katakan budak. Seorang budak dari seorang tuan yang bernama Filemon. Dan budak ini melakukan kesalahan. Oleh karena itulah ia dimasukkan ke penjara. Nah, saudara, di penjara itulah Onesimus dan Paulus saling bertemu. Paulus dipenjarakan karena memberitakan Injil, Onesimus dipenjarakan karena ia melakukan kesalahan. Namun dalam perjumpaan di penjara itu, ketika mereka saling bertukar pikiran, mereka ngobrol dari hati ke hati, akhirnya terbentuklah sebuah persahabatan dari balik jeruji penjara. Dan mereka saling melekat satu dengan yang lain, mereka bisa berdampingan, mereka saling mengasihi dan saling menopang. Sampai-sampai kemudian Paulus menulis surat kepada Filemon, mantan tuannya, supaya Filemon ini menerima Onesimus kembali, bukan lagi sebagai budak, tapi juga sebagai sahabat, sebagaimana Paulus dan Onesimus telah terlebih dahulu bersahabat. So sweet, bukan? Nah, mari kita lihat secara petikan kisahnya di dalam firman Tuhan. Filemon pasal 1 ayat 9b sampai 12 dan ayat 15 serta 16. Aku, Paulus, yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna, baik bagimu maupun bagiku. Dia kusuruh kembali kepadamu, dia yaitu buah hatiku. Ayat 15, sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya, bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Nah, saudara, persahabatan yang manis bukanlah persahabatan yang apa-apa serba kompak. Tetapi persahabatan yang indah adalah ketika terjalinnya, terpadunya dua hati, sekalipun berasal dari latar belakang yang berbeda. Sekalipun karakternya berbeda, kepribadiannya berbeda, sukunya berbeda, pendidikannya berbeda, pekerjaannya berbeda, sekalipun perbedaan itu langit dan bumi, tapi ketika dua orang atau bahkan lebih bisa saling berpadu untuk saling menguatkan, saling mengasihi, saling menopang, saling memberi semangat, saling memberi teguran dan nasihat yang mau berjuang bersama-sama, terus melangkah maju dalam suka maupun duka, dalam menghadapi segala perkara, maka disitulah persahabatan sejati ini terbentuk. Dan kenapa bisa terbentuk demikian, saudara? Karena kasih. Ketika ada kasih yang melingkupi anak-anak manusia, maka perbedaan sebesar apapun tidak menghalangi keduanya atau bahkan lebih untuk berpadu menjadi satu. Sebagaimana Daud dan Yonatan,
anak raja, dan anak seorang gembala. Demikian juga Paulus dan Onesimus, seorang pemimpin hebat dan seorang budak, yang keduanya bisa bersatu menjadi sahabat, menjadi saudara yang kekasih. Demikian pula kita, saudara, ketika kita berjumpa dengan orang-orang di sekitar kita, walaupun mereka berbeda sama sekali dengan kita, tapi marilah kita menyediakan diri untuk menjadi sahabat bagi mereka. Sahabat yang mau mengerti, sahabat yang mau menyokong, sahabat yang mau bergandeng tangan bersama, sahabat yang saling melengkapi, supaya di titik-titik terendah dalam hidup kita ataupun orang lain, selalu ada sahabat yang mengisi kehidupan kita. Tak pernah sendiri, tak pernah tertinggal, tak pernah tersingkir, karena selalu ada sahabat yang menopang kita, dan demikian pun kita menjadi sahabat bagi orang-orang di sekitar kita. So sweet bukan? Marilah kita hidup bersahabat dengan semua orang tanpa membeda-bedakan statusnya, dan kiranya Tuhan memberkati setiap persahabatan kita. Amin.